Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ali Rahman. Saya dari mahasiswa Intus Tazkiyah. Dengan membuat video ini saya untuk memenuhi tugas Maqasid Syariah, mata kuliah Maqasid Syariah yang diampu oleh Ustaz Zulkarnain Muhammad Ali, PhD. Saya akan mengambil tema Hibzul Mal, yaitu artinya adalah menjaga harta. Menjaga harta dalam arti kita harus berusaha untuk mencari harta, karena harta dalam di sini yang saya ingin tekankan adalah lebih ke uang. Sebenarnya harta itu banyak aspeknya, tapi saya ingin menekan kepada keuangan. Kenapa banyak masyarakat saat ini di Indonesia, dalam pandangan saya tentunya, kurangnya kesadaran akan pentingnya harta, karena kita tidak bisa melakukan dakwah kita kecuali kita mempunyai harta yang cukup, karena kita tidak bisa melaksanakan haji, melaksanakan rukun Islam kita jikalau kita tidak punya harta. Kita tidak bisa sholat atau tidak bisa mempunyai masjid jika kita tidak punya harta. Ingat cerita Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan yang dia bisa menyedekahkan berwakaf sumur wakaf yang sampai sini masih ada, kecuali dia tidak punya harta. Maka dari itu harta sangat penting dalam aspek-aspek menyebarkan Islam, dan kita harus concern terhadap harta. Ini adalah aspek yang sangat penting. Oke, saya akan mengaitkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini. Kita bisa lihat dari 10 orang terkaya di Indonesia, hanya satu yang yaitu Muslim. Dengan cerminan itu sendiri bahwa terutama di Indonesia adalah mayoritas Muslim, tetapi kenapa orang-orang kayanya hanya 1%? Maksudnya dari 10 orang tadi, itu Syahrul Tanjung. Dan itu menjadi cerminan bahwa kita tuh kurang sadar akan pentingnya harta dalam aspek-aspek untuk mendapatkan dakwah Islam. Bisa jadi kenapa mereka tidak peduli dengan harta, karena mungkin akidah mereka kurang. Juga kecakapan kita itu kalau kita lihat dari sisi atas. Sekarang kita dari sisi bawah, yaitu sekarang banyaknya pinjaman online yang tersebar, dan kita banyak nih masyarakat Muslim yang terjerat gini, dan itu tanda akan kurangnya literasi keuangan. Dan itu kenapa kita bisa, dan kurangnya literasi keuangan umat Muslim itu sama kontradiksi dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yaitu hifzul mal, yang mana ketika kita tahu literasi keuangan kita sangat tinggi, kita tahu nih mana yang harusnya kita pinjam di mana, atau di mana kita ada agunannya kah atau apa. Tapi ternyata yang banyak terjadi, kasus-kasus yang belakangan terakhir terjadi, banyak umat Muslim yang terjerat kasus pinjol. Kenapa mereka bisa kasus pinjol? Karena mungkin di permasalahan kehidupan mereka tidak cakap mengolah keuangan, dan itu mengakibatkan mereka tidak mau pinjol datangi mereka, dan mereka tertarik. Dan masalah kita di sini kecakapan kita mengelola keuangan, karena yang dimaksud kita cakap adalah bukan berarti yang kita bisa menghasilkan banyak uang, tapi yang mana orang yang cakap keuangan adalah orang yang bisa menjaga keuangan itu sendiri, bisa mengatur pemasukan pengeluaran, bisa dilihat dari catatan keuangan kita. Dan solusinya apa agar literasi keuangan kita naik, khususnya bagi umat Muslim? Itu adalah lagi dan lagi adalah kita mengkampanyekan, mau nggak mau kita harus terjun dalam sisi kampanye, atau lebih ke pendidikan. Dan itu adalah salah satu cara, karena pendidikan adalah jendela bagi dunia, ataupun jendela bagi dakwah Islam kita. Ya mungkin ini solusinya agak cenderung sama, cuman ini adalah solusi umum. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.